Suruh baca dulu. Ngomongin kita, yuk baca dulu. Bacaannya apa? Bacaannya tentang demokrasi. Banyak kita bisa ngambil dari mana saja. Satu anak, ayo baca. Setelah baca, ayo bacakan. Ketika membacakan, kan materinya tentang konsep-konsep demokrasi. Baru kita terima, baru kita terima. Dia sedang membaca, tapi materi masih. Materi masih. Kita itu kan, baca dulu begini, kalau demokrasinya begini. Dengerin ya. Ketika ada anak berbicara, pastikan yang lain dengar. Pastikan yang lain dengar. Pokoknya sebelum yang lain diam, jangan jangan sudah itu masalah. Yang kita kejar adalah keterampilan anak. Kenapa? Karena syarat untuk bisa berkomunikasi dengan baik ada syarat utama selain bicara. Apa syarat utamanya? Syarat utamanya apa? Mau berkomunikasi dengan baik ada syarat utama apa? Dan ini kadang lupa. Mau dan Bapak Ibu, keterampilan berkomunikasi yang pertama sudah bicara, bukan? Tapi itu lebih sulit dibandingkan ini. Banyak mendengar. Ini berapa nak? Ini berapa nak? Ini berapa nak? Apa maknanya nak? Banyak melihat. Ayo. Jadi konsep belajar yang komunikatif aktif maksudnya untuk saat ini beberapa yang kita lihat sebenarnya sudah mulai mencoba, cuma kita itu terbatas dengan pengetahuan kita, jadi kayaknya masih belum berkembang. Sebenarnya guru-guru yang sekarang ini mulai mau maju, mau bergerak, mau meninggalkan yang kemarin, perilaku kemarin. Contohnya kayak Bu Sunarsi. Sekarang ini kegiatan webinar itu aktif sekali. Dalam artian gini toh, ibu aja tetap semangat gitu. Berarti kita masih akan berubah, terus belajar, terus semangat. Jadi kayaknya kita memang perlu banyak belajar. Untuk itu pembelajaran komunikasi yang aktif inilah yang kayaknya kita harus inovasi. Anak yang masih di luar sekolah kegiatan baca. Pembelajaran baca belajarkan. Tadi salah satunya materi yang baik. Itu mereka baca. Sampaikan, oralkan. Katakan ketika oralkan, yang kita lakukan adalah melakukan tupoksi kita sebagai terbaik dan tupoksi gas kita sebagai hari terbaik sebagai kebahagiaan. Jadi tupoksi supaya kita bahagia, kebahagiaan kita. Baik, ada yang sampaikan. Kadang-kadang di kelas Pak, kelas ini nggak gerak. Ada ya gitu ya? Boring dengan kelas ini. Nah, karena kita yang menjadi fasilitator, maka seharusnya kita lah yang membuat tidak. Seharusnya kita lah yang membuat dan gerak kelas. Dan bukan anaknya, tapi kita ada
dia harus tahu etika dan tahu aturan bahwa ketika ada saya mengajar di kelas, kalau dia mau keluar dia harus permisi dulu, minta izin dulu seperti itu. Jadi bukan dia nyelonong aja. Nah di situ perannya itu kayak saya minta maaf kemarin sedikit tersinggung kita ketika Ibu Kadis mau launching pelajar Papua di SMP Negeri 2, komunitas pelajar Papua. Di situ kita guru PKN disalahkan. Misalnya kenapa? Karena peserta didik itu tidak masing-masing. Kalau contohnya saya jelas, disiplin, mau nggak berani di situ keluar kan? Ada mitos juga masuk di sana. Ketika masuk kelas, maka semua harus jadi rasul. Agennya adalah kita di kelas. Ketika anak masuk keluar tanpa kondisi dan sebagainya, maka selesaikan dulu itu. Harus diselesaikan. Jadi jangan dulu materi yang lain. Materi PKN bagaimana anak secara sadar bahwa kalau mau keluar masuk kelas ada etika. Itu dulu harus selesaikan. Kita jangan dulu berbicara demokrasi adalah dan sebagainya tentang MPR, DPR itu jangan terlalu jauh. Tapi selesaikan dulu. Karena ini berbicara norma, hukum, etika. Anak bisa duduk manis saja, jangan macam-macam dulu. Duduk manis di kelas sesuai jamnya. Itu udah 100 nilai. Udah bagus. Tanpa materi yang lain dulu. Itu aja. Anak bisa duduk manis di kelas karena kebiasaannya tidak begitu asalnya. Tapi dia sudah mau ke sekolah, tapi disiplin. Dan orang lain beda orang. Dan beda suku, beda objek, yang ada beda objek, maka kita yang harus coba. Jadi materi ini capaian pembelajaran ini kan dari kurikulum baru ya. Capaian pembelajarannya ini juga pembelajarannya apa ya? Terkait juga tujuan pembelajarannya anak harus memiliki sikap disiplin di kelas. Itu aja dulu. Budiana sudah berhasil tuh masuk wilayah ini. Di Padang itu masih berjuang, di Bunda juga masih berjuang ya, masih berjuang. Kadang-kadang harus renang dulu kan di sungai kan, supaya anak masuk lagi tempat waktu dijadikan tujuan pembelajaran. Jangan jauh-jauh tujuan pembelajaran. Bisa berkomunikasi, menjelaskan secara lugas saja, bisa jadi tujuan pembelajaran. Jangan kemana-mana. Kenapa? Karena belajar harus stable. Itu namanya disebut konteks. Nah makanya nanti Bapak Ibu, kalau kan sekarang sudah biasa dengan case based learning, studi kasus ya, atau PBL, apa tuh, project based learning, belajar project itu pasti harus ada kasus. Nah kasus jangan jauh-jauh, jangan kasus jangan jauh dari dirinya. Justru kasus itu harus dekat dengan dirinya. Karena tiap anak pasti punya masalah. Jangan jauh dari anak. Ayo kan. Ada masalah apa? Secara umum hasil yang kami dampingi masih berputar di yang disampaikan tadi. Namun ada beberapa hal strategi teman-teman secara umum yang kurang tepat. Pertama di penampilan. Kedua di gaya gerak tubuh di dalam menjelaskan. Ini seirama dengan seirama dengan
materi yang disampaikan seharusnya. Pada contoh kemarin rata-rata kami temukan diskusi sudah bagus dengan kelompok, tapi kelemahannya di mana? Di saat anak atau di saat kelompok disuruh menjawab, guru langsung memberikan jawab, ya betul 100. Baiknya seperti yang disampaikan Pak Dr. tadi, lemparkan kembali ke kelompok yang lain. Jangan sampai waktu disebut sila pertama Pancasila, guru sudah langsung berikan reward, ya 100 kelompok lain tidak dengar. Masalah benar dan tidak jawaban dari kelompok lain itu, itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita meluruskannya. Kritis, komunikatif, jangan dilompat. 2, HAM membatasi kita. Kenapa di setiap ada guru fokus dalam mengajar lampu mati? Akibatnya apa? Kita kelabakan. Jadi di saat kita menggunakan media yang menggunakan bantuan lain, antisipasi kebantuan itu tidak berfungsi normal. Supaya jangan takut kita nantinya. Karena nanti trik-trik itu di metode mungkin dengan di strategi dan media akan lebih banyak kita ulas besok setengah hari sebelum sholat Jumat. Karena sholat Jumat sudah diatur teman-teman dari bidang Bapak Ibu dosen, dijadwalkan akan disebutkan nanti sholat Jumat di Kuala Rencana. Jadi selamatkan waktu besok mulai dari jam 8 sampai jam 12. Di semester genap 2023 2024. Memang beberapa kali pertemuan karena faktor usia jadi jam terbang tinggi. Kayaknya menyinggung. Sudah jadi guru, tenaga ahli di DPR, dan memang kebetulan bos saya ibu kita dengan ibu di Kampung Barat. Jadi sudah kasih. Tapi saya coba untuk bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang guru, bahwa Bapak Ibu punya kendali penuh di kelas. Bahkan kalau bahasa kasarnya, saya dulu ketika jadi guru, saya itu pernah melawan yang mengidap di dinasnya. Dia menjelaskan bagaimana, terus saya bilang, Bapak ini bicara, Bapak paham nggak ini materinya sih? Sekarang Bapak periksa ini FPP saya, ini silabus saya, betul salah. Kenapa saya kasih motivasi seperti itu? Agar Bapak Ibu jangan menganggap ketika ada silat atau ada pukul takut. Tidak. Sandi. Nah, yang paling penting adalah tentu penilaian saya, Pak Gultom, Pak Yus memiliki kriteria berbeda. Maka kalau bagi saya poin pertama, ketika Bapak Ibu akan disidak atau disupervisi oleh saya, yang pertama saya mau lihat bagaimana pembukaan. Tidak usah lama-lama, tidak usah satu-satu. Langsung sikat pada sampai tidak masuk hari ini. Terus tidak selesai. Lalu yang kedua lanjut tujuan sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita gestur Bapak Ibu dalam menyampaikan pas. Jangan gesturnya, ayo coba dibuka. Bagaimana orang mau semangat? Baik dengan tegas, dengan disiplin kita. Minimal kalau tidak bisa metode pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengasah nilai-nilai kritis pada anak. Bagaimana anak ada hasrat untuk bertanya. Bagaimana anak ada hasrat untuk menjawab tidak takut. Bapak Ibu wajar kalau misalkan anak-anak murid kita di Papua tidak berani menjawab. Saya orang betul takut. Tapi bagaimana coba cara pendekatan kita sebagai guru, kita di luar dari Papua, kita mencoba menjadi orang Papua. Jadi di kelas ibu tidak salah ya. Siapa yang
bisa jawab, saya kasih waktu. Malah waktu Pak Yuyus, dia hotel. Anak itu maju. Dan itu semua anak-anak. Jadi kita harus melakukan itu. Dan saya yakin anak itu pasti akan ingat itu. Saya pernah dikasih roti sama Pak Yuyus. Kalau saya masuk TV itu nanti. Pasti kan. Jadi mari kita lakukan yang terbaik sehingga anak didik kita dinilai jelek gak masalah. Baik teman-teman, untuk tuan rumah ruangan ini besok pakai nggak belajar? Atau teman yang lain? Setiap kami ya Tuhan, biarlah mereka yang ada, yang kami kasihi juga, yang ada di rumah kami itu tetap menjadi penopang bagi kami untuk melaksanakan tugas kami dengan baik dan benar menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kedua Bapak dari Jakarta, tetap Engkau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, Bapak Yuyus dan Bapak Iqbal, untuk berkati apapun yang mereka rencanakan ke depan. Biarlah itu ya Tuhan, kami naikkan ungkapan syukur bahwa Tuhan tetap menjaga memeliharakan kehidupan kedua Bapak kekasih.